saja bukan yang akan datang. Pada malam ini kita membahas tentang masalah konsep rizki dalam Islam. Ini penting konsep ini jemaah, karena banyak orang takut dia hilang rizkinya. Banyak orang-orang melenceng tujuan hidupnya karena takut rizki, nggak dapat. Dia takut miskin, dia takut susah, dia takut, dan itu memang andalan setan. Sebagaimana Allah katakan dalam Quran, "Asy-syaitan ya'idukumul faqr." Setan itu selalu menakut-nakuti kita miskin. Setan itu adalah dia. Sehingga banyak orang tua menyekolahkan anak, biarlah anak tadi sekolah Ustaz, lalu dia dapat kerja nanti tamat, tidak salat subuh dia 4 tahun tak apa-apa, yang penting dia dapat kerja nanti. Dengan harapan apa? Jangan sampai nggak dapat bagian rezeki. Karena rezeki itu kan pembahasannya beda sendiri tuh. Maka Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah SWT, malam ini kita akan membahas konsep rezeki dalam Islam itu ada 6. Tolong Bapak Ibu simak. Mudah-mudahan nanti menjadi bahan bagi kita dalam mengarungi kehidupan. Meskipun Bapak Ibu saya rasa untuk mengarungi kehidupan ini dari yang sisa, dari yang dilewati, banyak yang dilewati dah ya Bu. Yang sisa tak berapa lagi nih kan? Cuman tak apa-apa lah, kita tetap memahami konsep rezeki yang benar menurut agama itu bagaimana. Kita buka dengan surat Al-Muzammil ayat 20 Bapak Ibu. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 'Alima an sayakunu minkum marḍā wa akharun yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah wa akharun yuqatiluna fi sabilillah." Kata Allah tahu di antara kita ini ada orang-orang yang dalam keadaan sakit. Allah tahu. Dan Allah juga tahu sebagian dari kita yang mereka lagi mencari nafkah di muka bumi, mencari karunia Allah. Dan Allah tahu ada juga yang lagi berjihad membela agama, seperti di Palestina. Jadi Allah tahu Bapak Ibu siapa yang lagi berjihad. Nah, kata Imam Al-Qurtubi, "Sawallahu ta'ala fi hadhihi al-ayah baina darajatil mujahidin wal muhtasibin al-mal al-halal lin-nafqati 'ala nafsihi wa 'iyalihi." Ayat ini menjelaskan Allah menyamakan derajat orang yang berjihad membela agama dengan orang yang mencari nafkah dalam rangka menghidupi dirinya, keluarganya, dan digunakannya untuk bangun sekolah, bangun masjid, harta tadi digunakannya untuk pergi haji dan pergi umroh. Kenapa demikian disamakan? Karena orang yang berjihad itu berat, teman. Membela agama kan berat, ya kan? Orang yang mencari nafkah juga berat. Kenapa? Karena banyak godaan-godaannya. Awalnya halal-halal aja tuh kan, lama-lama nampak haram tapi banyak. Ini sekali-sekali cuma kepala gitu. Ada ujian yang dia berdagang, mungkin dia berbohong dalam jual belinya. Ibu-ibu pedagang? Tidak semua pedagang yang pedagang bukan? Semua pedagang dulu, pebisnis? Tidak. Pegawai rumah aja, pegawai sekolah atau pegawai PNS ada ya Bu ya. Pokoknya dalam semua kerja kita tuh rawan kita jatuh dalam dosa. Kalau misalnya pedagang ya kan biasanya bohong, dibilangnya barang baru, padahal setahun yang lalu di gudang ya baru keluar dari gudang ya baru ya. Nah, berapa nih Bu? 100, bisa 90? Oh, udah bisa. Modal aja 95, bohong, kan modal 75 ya. Nah, ini nggak boleh nih kayak gini, ya kan? Timbangan buah misalnya, nggak pernah di setelnya timbangan tadi, harusnya sekilo jadi 9,5. Bisa. Atau kita yang sifatnya berangkat jam sekian, pulang jam sekian. Kalau datangnya telat, pulang duluan, itu juga korupsi ya kan? Kurangi juga. Makanya tadi harusnya ada pembahasan kalau sholat duha, bagaimana hukum kita jadi pegawai ketika itu kita sholat duha, boleh atau tidak? Karena sholat duha kan waktu di jam efektif, ya kan? Makanya saya nggak mau jadi pegawai sampai sekarang. Tapi tidak sholat duha juga. Jadi Bapak Ibu akan ada pegawai swasta, ada pegawai negeri juga ya Bu ya. Nah jadi jemaah sekalian, apa pembahasannya? Tidak boleh sholat duha. Tidak boleh dia sholat duha, karena sholat duha punya sunnah. Sementara kalau dia meninggalkan yang wajib, tugas dia dosa. Kecuali memang dapat izin atau memang ada dibolehkan.
santai, paling kayak libur-liburan begini kan, yang mungkin duduk-duduk aja, mesti ada waktu. Lagi nggak ada ya kita gunakan untuk daripada ini kan lihat dinding itu nggak masalah. Tapi kalau lagi sibuk kita ambil waktu untuk sholat Tuhan tidak boleh. Maksudnya sampai begitulah orang dia menjaga biar nanti ketika dia digaji halal. Jadi godaan mencari nafkah berat juga jemaah ya. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian, apa konsep pertama dalam masalah rizki? Satu, rizki itu sudah tercatat, dia, tidak bisa geser-geser dia. Rizki itu apa? Rizki bukan Pak Rizki, itu ada juga kadenasi rizki ada juga. Rizki itu apa Bapak Ibu jemaah? Rizki adalah sesuatu yang Allah berikan kepada kita, lalu kita nikmati, kita gunakan untuk yang bermanfaat, itu rizki. Jadi misalnya kita gaji kita 10 juta, rizkinya yang kita makan itu, yang kita nikmatinya cuma 500 ribu, berarti 950 ribu gak rezeki kita. Atau ada duit kita 1 juta, yang kita nikmati cuma 50 ribu, yang 950 pokoknya gak milik kita, cuma atas nama kita aja, entah untuk anak kita atau untuk orang lain, kayak gitu. Jadi jemaah sekalian, Allah berfirman dalam Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu makhluk melata di muka bumi kecuali Allah sudah jamin rezeki. Selama orang dia masih hidup, selama itu juga dijamin rezekinya. Rizkinya pasti. Jangankan manusia yang ada akal pakai sekolah lagi ya kan. Manusia nih kalau cuman dia udah dikasih akal, tuh pakai sekolah untuk dapat rezeki, cuma sekolah. Gak usah sekolah sebenarnya, karena rezekinya udah dijamin. Sementara hewan aja Bu, tidak ada akal, tidak pernah sekolah. Kira-kira kucing anggora di rumah ibu tuh aman tidak makannya? Ada Bapak Ibu? Ada yang punya kucing di rumahnya? Ada sekolah kucing? Ada punya akal ya? Makan tidak ada tiap hari. Itu rezeki. Yang dimakan itu rezeki, yang kita makan juga rezeki kita. Kalaupun sudah di tangan kita, Bapak Ibu, meskipun sudah di tangan kita, kalau nggak rezeki kita jatuh ya. Pernah nggak Bapak Ibu lagi makan kue talam tiba-tiba mau masuk ke cerita dulu, jatuh ya, dicotok sama ayam, ya kan? Lepas ya, pernah kayak gitu nggak? Berarti nggak rezeki, ya kan? Atau separuh cuma, ya kan? Separuhnya lagi jatuh. Nah itu rezeki itu. Jadi jemaah, semua yang ada di bumi ini, makhluk melata, mau yang bodoh, mau yang gila, mau yang enggak gila, semuanya dijamin rezeki. Itu dulu konsepnya. Maka disitulah disebutkan oleh Nabi dalam hadis ya Bu, ketika kita dalam rahim ibu kita di waktu 40 hari ketiga, maka Allah utus malaikat, dan malaikat menetapkan 4 hal. Bikat rizkihi, rizkinya berapa, ajalihi, ajalnya. Ibu tahu ajalnya? Batas ibu bapak saya di dunia itu ajal namanya. Rizkinya pertama, kemudian ajalnya ditetapkan juga. Wa amalihi, apa saja amal-amalnya. Malam ini pengajian di sini, tidak bisa dielak. Pokoknya di sini. Niatnya tadi begini-begini, nggak jadi lupa pengajian. Itu amalnya sudah dipatenkan itu, tidak bisa geser. Wa amalihi syakiyun aw sa'idun. Kapan dia susah, kapan dia senang, kapan dia bahagia, kapan dia sedih. Ibu-ibu lagi sedih apa lagi bahagia? Sedang-sedang saja. Tak bahagia-bahagia kali sekali. Cuman sedih juga sih sebenarnya kalau dibilang susah diucapkan lewat WhatsApp. Pak, lihat kata-kata ya kan. Yang paling banyak sedih dari zaman ini sebenarnya sih bapak-bapak katanya. Yang banyak sedih, bapak ini pandai dia menyimpan. Kalau ibu-ibu belum sedih kan ngamuk-ngamuk ya. Ya Pak. Nah, jadi Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kapan bahagia, kapan sedih, udah di setel ya. Nggak bisa Bu, giliran ibu malam ini sedih-sedih Bu, giliran ibu bahagia-bahagia Bu. Nggak bisa pula di setel ya. Nah itu bab takdir rizki, bab takdir ajal, bab takdir juga. Makanya kita beriman sama takdir harus kuat. Kenapa kita beriman sama takdir Pak? Harus kuat. Biar kita itu tidak sedih kali kalau kita nggak dapat, dan jangan bangga kalau kita dapat, karena bukan karena kita, semua karena takdir yang Allah tetapkan.
Di mana itu ketemunya saat keterangannya? Surat Al-Hadid ayat 22-23. Kalau Bapak Ibu mau buka boleh. Surat Al-Hadid ayat 22 dan 23. Apa kata Allah? Ma asaba bi musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allah yasir. Kata Allah, apapun yang terjadi di bumi ini dan apa yang terjadi atas kalian illa fi kitabim min qabli an nabraha, kecuali itu sudah ditetapkan di catatan takdir. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Itu bagi Allah sangat mudah. Apa hikmahnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, li'alla ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Kenapa kita beriman sama takdir Bapak Ibu? Biar kita ini tidak terlampau sedih ketika ada yang luput dari kita. Kita ini kan kalau misalkan Bapak Ibu kan semuanya kan enak aja hidup, enak. Dapat ini, dapat itu, dapat apa ini lagi, nanti ini juga hartanya dibanyakkan, badan disehatkan. Rupanya enggak. Kita udah usaha, nanti hasilnya begini, rupanya enggak. Ya kan? Banyak kan kesedihan dalam kehidupan ibu. Ya. Banyak ya Pak, kesedihan Bapak kan? Bapak kita enggak tahu lagi gimana kesedihan. Saya pun enggak tahu juga kan, sama-sama. Aduh, ketemu ibu susah, tidak ketemu ibu susah ya Pak. Jadi jamaah yang dimuliakan, biar kita tidak sedih dengan apa yang luput dari kita. Li'alla ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Jangan bangga diri dengan apa yang kita dapatkan. Kalau nggak dapat jangan sedih, kalau dapat jangan sombong. Karena itu semua udah takdir, itu dia maksudnya. Saya ibu lagi sakit kan, dalam takdir, itu saja. Ya, usaha tetap minum paracetamol tak juga. Ya kan, udah demam, sakit takdir. Paracetamol minum lah. Ya kan? Cuma jangan langsung 3 butir kali 500 mg bu, lewat itu nanti. Ya kan, paracetamol minum juga. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa rizki itu sudah tercatat. Tidak ada. Makanya Anda mengatakan gini, semiskin-miskin seseorang, yang kemiskinan dia tidak akan mengurangi rizkinya. Terus kalau dibalik apa Pak? Apa Pak kalau dibalik? Semiskin-miskin seseorang, dia tidak akan bisa kemiskinan dia tadi mengurangi rizkinya. Ya Pak ya? Kalau dibalik gimana? Sekaya-kaya seseorang, gimana Pak? Aman? Nanti kata bapak, Ustaz ibu bisa ditanya, makanya kan tidur lagi. Giliran bapak tanya dia, memang bapak itu kan ngomong sehari 7.000 kata, kecuali Ustaz tak berlaku. Ya kan? Karena ibu-ibu 20 kata, laki-laki 7.000 kata. Apalagi udah sore-sore begini bu, tadi pagi udah banyak orang ngomong kan. Kalau saya tadi banyak saya ngomong. Sebelum zuhur, setelah asar, habis maghrib, dah banyak ngomong, dah tekor kan. Jadi kalau kita balik, semiskin-miskin seseorang, kemiskinannya itu tidak akan mengurangi jatah rezekinya. Nah kalau kita balik, sekaya-kaya seseorang, kekayaannya kekayaannya tidak akan melampaui rezekinya. Iya. Tanya sama orang kaya, semenjak duit dia 2 triliun, emang makan dia lontong 10 piring pagi. Justru saya perhatikan orang kalau makin kaya, makannya makin dikit. Nah, kok bisa gitu ya? Banyak pantangan. Kalau orang nggak punya duit, pantangnya 2 aja makan, pantang nampak, pantang sedikit. Kalau orang kaya, pantangnya 1 cuma memang pantang nggak boleh makan. Rizkinya segitu, memang rizkinya segitu. Ada orang di mana itu di Arab Saudi, saya mungkin pernah ceritakan kisah nyata. Dia kaya udah mas, orang kaya. Dia tuh punya sawit udah mana ada sawit. Kurma kan mirip itu, kalau dipandang mirip pas gigit patah gigi tak.
Kalau dia punya kurma itu jamaah itu ratusan hektar ribuan. Padahal kata kawan saya satu tanda atau satu batang sawit, satu batang sawit lagi, satu batang kurma itu sama duitnya dengan sehektar sawit. Sawit sehektar berapa lah duit? Paling 2 juta, 2,5 juta. Saya sering Riau tahu saya. Yang orang punya sawit itu cerita sekapling, Ustaz, sekapling itu paling pas 3 juta. Sekapling itu berapa? 2 hektar teman-teman. Sekapling. Kalau kurma, nah, entah setanda, entah sebatang, itu bisa duitnya sama kayak sawit 1 hektar. Ini orang kaya punya ratusan hektar kurma, tapi kena penyakit, nggak boleh makan sembarangan. Akhirnya jemaah anak pas jam makan siang kan karyawan dia kan istirahat makan siang, lahapnya luar biasa. Dia waktu itu dari villa dia, entah rumah dia dari atas. Karyawan dia, enak kali makan luar biasa. Kata dia, sementara saya yang menggaji dia nggak bisa makan seperti dia. Kalaulah sekiranya saya bisa makan seperti dia, tidak ada larangan itu, saya rela membayar dengan semua kekayaan saya ini. Yang penting saya bisa makan seperti dia. Astaga. Berarti kalau pandangan orang kaya ini lebih kaya karyawan dia. Cuman karyawan dia kan biasanya kan melihatnya kan enggak. Lebih kaya ya jelas bos dia kan. Dia berharap kayak bos dia. Dia tidak tahu bos dia berharap kayak dia. Jadi di antara kita ini ada rasa yang terbalik seperti ini, Bu, Pak. Kita kan sering melihat orang lebih bahagia daripada kita. Padahal orang itu kalau ditanya, dia bilang kita ini lebih enak hidup pada dia. Jadi ada rasa yang terbalik. Pokoknya rasa kita yang kita bilang hidup dia lebih enak pada kita pindah ke dia, ya kan? Yang dia lihat kita, ngerti udah apa ya kan? Kita kan sering gitu kan? Bapak Ibu sering gitu dah? Alhamdulillah. Sekali-sekali ya. Jangan pernah ada. Makanya jangan pernah melihat. Kalau pernah melihat nanti membandingkan. Jangan pernah melihat. Kalau melihat nanti membandingkan. Karena melihat-lihat membahayakan kehidupan. Ya Bu, melihat-lihat itu membahayakan kehidupan. Apalagi ibu-ibunya, nampak dia gelang apa juga. Apa ini? Orang beli kulkas 10 pintu dia bilang saya buat. Oh nggak ada 10 iya, dia mulai repot. Duit dia kredit pula tuh. Terserah dia, lapor pula ke papa. Apa itu namanya? Jadi jangan lihat Bu. Kalau sering lihat hidup tak bagus. Saya soalnya kan saya ustaz, istri saya ustazah. Udah saya buat acara-acara. Pulang hal lain sudah di rumah kan? Dah kampung ni saya. Rupiah lagi. Balik lagi ke istilah awal. Kita kan hidup kan sederhana, ustaz kan sederhana. Jadi kalau udah kumpul, udah ketemu jamaah yang gayanya agak-agak lain, gitu kan, ibu-ibu sebagai kan ada tuh tampil-tampil gayanya ya. Ya sebagai fitrah wanita mesti keluar itu ya tuh, meskipun soleha. Cuman dia pulang paling protes ke kita, pelit lah inilah segala macam. Tinggal dia agak-agak dua ayat lagi ini. Ina kan tuh ya kan. Alhamdulillah takazur, hatta zurtul maqabir, bermegah-megah melalaikan kalian sampai dah masuk kubur. Astagfirullah. Saya kena itu kalau di saya dalilnya tahu gitu kan. Tak neraka deh. Saya udah neraka nanti. Kalau ibu-ibu yang nggak soleh apa neraka nanti sebenarnya. Nah itulah pentingnya rumah tangga itu yang berbasis agama. Kalau tidak capek kita, sebanyak apapun punya prestasi, kalau sering melihat tak akan pernah nikmat hidup. Ibu punya Alphard 3, kalau ibu lihat nanti helikopter tangga ibu kan jadi enak Alphard dulu. Tidak enak pakai Alphard lagi ya. Ibu lihat punya helikopter tuh ya. Oh macet tidak Ibu punya mobil Kijang, ya kan? Saya Kijang, ya kan? Krista, bum, lihat Pajero, enak gitu loh, ya kan? Makanya saya malas lihat. Lihat orangnya. Nah, jadi jemaah sekalian, sekaya-kaya seseorang,
dia tidak akan bisa melampaui rezekinya. Saya kemarin bersilaturahmi di Bukit Tinggi ini kepada salah satu orang cukup hafal di Bukit Tinggi ini. Kalau saya sebut Bapak Ibu nanti namanya tahu. Saya tanya kan, Pak Haji ini makannya gimana? Apa? Kan sarapan lah. Duit banyak sarapan lagi. Orang yang punya duit sarapan deh. Habis itu kalau malam kalau tidak diajak saya makan sama kawan, tidak makan saya. Berarti memang Pak Haji ini duit banyak di hati saya tadi ya. Kalau sempat saya bilang itu sudah saya nanti. Jelas kita mau minta bantuan ya. Berarti Pak Haji rizki sikit kali, duit banyak, dia rizki sikit kali, kasihan ya. Itu. Nah, jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita jangan khawatir, rizki itu sudah tercatat. Kemudian kalau rizki kita habis, kita meninggal kan? Kalau kita belum habis rizki, nggak akan meninggal kan? Makanya kan ada kisah Bapak Ibu yang sering kita dengar bahwa dulu di Arab itu ada orang masuk sumur yang sumurnya dalam, lama dalam sumur. Ketika itu nggak meninggal ya. Habis itu datanglah pedagang susu mau berhenti mengambil air di sumur. Kemudian ketika itu ada orang dalam, mereka selamatkan. Setelah dinaikkan ke atas, ditenangkan keadaan, diminumkan ke dia segelas susu. Kemudian setelah itu ditanya, kok kamu bisa jatuh ke dalam sumur bagaimana? Dia bercerita tapi sambil simulasi pula. Bercerita sambil praktek. Lagi musim-musim simulasi nih ya kan. Akhirnya jatuh lagi yang kedua kali, dia pun meninggal dunia. Kata ulama, apa sebab dia kok tadi gak mati ya? Karena tak bisa dia mati sebelum dia minum dulu. Kayak gitu. Jadi kalau memang takdirnya mati di sumur nih, cuma malaikat mau dicabut tak boleh, karena masih ada segelas susu lagi rezeki dia. Kalau begitu gimana solusinya? Balik dari atas. Kalau balik itu harus pakai sunnatullah kan. Allah buatlah ada pedagang susu lewat situ, dia bina air Islam. Makanya orang ini habis itu diminumkan, dia pun pulang kampung itu selama-lamanya. Begitu. Jadi Bapak Ibu, kita ini mau sesehat apapun, mau sebanyak duit apapun, kalau rezekinya habis tinggal. Kayak gitu dia. Makanya jangan sampai kita ini, Pak, membuat anak-anak kita tuh takut dengan rezekinya. Sehingga Bapak Ibu disekolahkanlah anak tadi kan 4 tahun tidak sholat subuh, tidak sholat asar. Karena pikiran dia yang penting, nanti saya habis ini, begini, harus ini. Rizkinya nggak akan lewat dari apa yang ditakdirkan. Ya kan? Kalaupun duit dia banyak tapi nggak bisa dinikmatinya apa gunanya? Justru hisapnya dari kiamat besar. Cuma bukan berarti kita meninggalkan usaha. Maka konsep kedua, meskipun sudah ditakdirkan untuk memperoleh rezeki, tetap dibutuhkan usaha namanya. Usaha. Karena harus ada sebab akibat. Tapi terkadang nggak ada sebab akibat bisa juga, ya nggak? Nggak ada sebab akibat bisa juga. Orang kalau mau kenyang makan, tapi bisa juga kalau Allah berkehendak tidak makan dia kenyang bisa. Tapi kan jarang-jarang kayak gitu ya udah. Dan saya rasa Bapak Ibu belum pernah kayak gitu kan? Belum lagi ya. Bisa coba sekali 3 hari tidak makan, mana tahu ada tiba-tiba lapar gitu. Tiba-tiba kenyang aja. Nah, jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, konsep kedua bukan berarti kita meninggalkan usaha. Ini kan bab takdir Bapak Ibu, bab takdir. Takdir ini ada 2 kelompok yang salah memahami takdir. Yang pertama namanya kelompok Jabariyah. Yang ini pemalas nanti akhirnya mereka. Yang satu lagi Qadariyah. Yang akhirnya mereka stres. Kaum yang stres ini akhirnya. Yang ini kaum pemalas. Jabariyah ini gimana Bu Pak? Jabariyah nih Pak, dia meyakini apa? Pokoknya rezeki itu sudah tercatat, kita tidur aja datang sendiri gitu. Berzikirlah kerja kita terus, tak usah usaha, tidur aja sampai naik asam lambung. Nanti akan ada bantuan datang. Ya iyalah, ada sakit ya, ada apa itu dah datang bantuan, kena infus lagi. Ini akhirnya apa? Malas karena memahami takdir tanpa usaha itu. Dia pokoknya tuh rezeki udah kayak gitu, kita nggak usah usaha. Kita nggak usah usaha, nanti datang sendiri. Kadang-kadang memang datang kan, kadang-kadang duduk-duduk kita datang bubur kan. Siapa yang nganterin bubur tiba-tiba ada kan? Ini
akhirnya apa? Malas. Yang satu lagi kebalikan, Allah nggak ikut-ikut, nggak ada takdir-takdiran, nggak ada rizki-rizki dicatat. Kita semua, kita harus latihan, kita harus training ini, training itu. Pokoknya semua kita. Allah nggak usah ikut-ikut. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Stres lagi dia. Rupanya udah usaha ya, tidak hasil. Jadi sekarang pertanyaannya, Bu, mana lebih banyak Pak? Yang pertama, kedua, lebih banyak malas atau lebih banyak stres sekarang, orang sekarang? Bisa lebih banyak dua-duanya, jawabannya gimana? Lebih banyak itu salah satu ya. Ini misalnya berapa? Lebih banyak nih, banyak lebih. Mana lebih banyak? Yang stres orang sekarang banyak, dia nggak melibatkan Allah dalam usaha-usahanya, atau yang memang dia tuh pokoknya semuanya Allah. Kita ini seperti ayam di daun talas, kita seperti boneka yang digeser-geser, diangkat sana angkat sini. Kita seperti orang bergetar, tidak bisa menguasai diri. Akhirnya malas ya. Jabariyah, yang ini Qadariyah, dia stres. Ada mengandalkan selalu kehebatan akal dia, kemampuan dia, pengalaman dia. Akhirnya gagal dan stres. Mana yang banyak? Stres sampai yang pemalas? Stres. Saya perhatikan stres. Banyak. Pemalasnya banyak juga. Cuman banyak juga orang pengen cari kerja nggak ketemu katanya. Nah, yang udah kerja nih stres dia, karena nggak melibatkan Allah. Di puncak karirnya di situ kan sendiri dia orang. Lucu. Ini nggak bisa kayak gini. Yang satu usaha tanpa tawakal, yang ini tawakalnya full, usaha ada, itu meleset ya. Dua-duanya ini meleset. Tapi mana yang paling banyak? Sepertinya hari ini yang stres. Makanya banyak anak-anak stres sekarang. Banyak orang-orang stres sekarang. Udah usaha nggak berhasil. Tapi katanya usaha mengkhianati, tidak mengkhianati hasil. Mana benar itu? Kalimat kayak gitu tuh nggak tepat juga tuh, karena usaha banyak yang tidak sesuai dengan hasil. Dan ada juga sih usaha sesuai dengan hasil, ya kan? Nah, jadi jemaah, kita tetap usaha. Cuman usaha tadi kadang-kadang sesuai dengan hasil, kadang-kadang tidak. Yang jelas usaha, dan usaha itu diperintahkan. Dan usaha itu ibadah. Ibadah dia, usaha itu ibadah. Kita yakin rezeki sudah dicatat. Cuman kan kita nggak tahu rezeki kita seberapa. Bapak Ibu tahu rezekinya besok berapa? Nggak tahu. Maka usaha aja. Terkadang dia datang karena usaha, terkadang enggak pula usaha datang ya kan. Ada orang Bapak Ibu, dia dulu miskin, susah, lalu dia pun belajar. Setelah dia belajar sama atasan dia, bos dia dari Pak, yang bisa dia ahli strategi di bidang bisnis apa segala macam, kaya dia. Udah kaya berapa tahun? Miskin lagi dia jatuh. Ada kayak gitu? Di mana tuh? Pokoknya di bumi dan seisinya ya kan. Ada kayak gitu? Ada, di kampung saya ada. Kayak miskin. Itu pakai ilmu tahap ilmu bisnis yang dipelajari tadi lah. Oh, rupanya naik dia. Ditanya, "Bapak kok bisa kaya?" Itulah kemarin saya begini segala macam. Ada berapa tahun miskin lagi dah. Lah Bapak tidak bisa mempertahankan kayak Bapak, tapi udah belajar. Udah saya coba semua upaya-upaya tuh. Udah saya ini, enggak juga. Udah bangkrut sekarang kan. Nah, itu. Jadi ternyata kalau kita kaji jamaah, kaya miskin itu adalah pilihan Allah. Ada orang kerja keras, miskin terus dia sampai mati. Ada orang kerja keras, kaya dia karena kerja keras tadi. Ada orang santai-santai dia Bapak Ibu, santai-santai dia Pak, kaya dia. Rupanya dia ada orang kaya. Kita jajan orang kaya. Ada orang kaya sih ya, pewaris dia rupanya. Kalau kita kan perintis, ya kan? Bapak Ibu tahu ya sama perintis. Perintis, kasihan sekali. Merasa kemana ya? Namanya pengusaha. Pengusaha itu berusaha mati-matian, ya kan? Pengusaha. Tapi kalau ustaz-ustaz ini berusaha kayaknya nggak berat juga. Ada guru saya 10 kali dia buka usaha, 10 kali gagal. Sibuk ceramah. Kayaknya paling kita tahu kalau saya ini bisnis umroh lah. Tapi kalau saya nak basic juga kayaknya, saya mau pesantren rencana.
Kepada Bapak Ibu tanah-tanah wakaf mungkin bisa kita bangun pesantren. Kalau ada radius 10 kilo Bukit Tinggi atau 15 kilo Bukit Tinggi. Kalau 1.500 kilo sampai pula ke Iran kita nanti sama Israel. Itu kan rudal Iran ke Israel kan 1.500 kilo sampai BLT kan sampai mana cerita sampai nggak nyampe kata orang di mana tuh Pak di Facebook Iran nembak rudal aja rudal balistik sampai tuh 1.500 mau kemana ke tangki minyak apa sampai ini BLT cuma 3 meter sampai negeri Konoha. Tapi mudah-mudahan Indonesia ini lebih baik. Nampaknya udah boleh nampak. Jadi jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ada orang santai-santai dan tak kaya aja, tidur aja, tak kaya ya. Ada juga santai-santai kaya aja. Nah, itu tadi orang kaya ya. Dan yang lain-lain. Jadi begitulah. Dan kalaupun kaya dia, belum tentu juga yang kekayaan itu rezeki dia. Saya perhatikan agak aneh orang kaya zaman sekarang ini. Kayak bunga-bunga tidak jelas orang saya. Dia kaya nak Sarawak sampai sobek harga 1 juta pula. Bodoh aja orang ini. Apa kata ulama tuh? Kenapa orang-orang kaya hari ini beli baju robek-robek 1,1 juta, 1,200? Allah menghinakan mereka sehingga mereka rela membeli barang yang jelek dengan harga mahal. Kalau kita kan robek-robek itu kan banyak tuh dimakan mancik dulu apa, tidak gratis, tidak mau kita itu, ya kan? Karena kesuliman orang kaya yang nggak mau bayar zakat, nggak mau mereka digunakannya harta untuk riba, untuk membuka bisnis-bisnis yang membuat orang jauh dari Allah, kayak gitu. Kecuali orang-orang kaya yang memang Allah jaga. Dan juga di Bukit Tinggi ini mungkin insya Allah orang-orang kayanya saya perhatikan soleh lah, insya Allah. Karena memang tempat kita ini kan tempat soleh ya kan? Di mana-mana pengajian aja, sibuk ya pengajian, tak paham kan tak pengajian. Belum PKMT, udah pakai selendang biru sudah, selesai tuh, nggak ada lagi terus. Kemana Bobo ceramah PKMT provinsi apa kabupaten ke Solo katanya. Sampai di Solo pengajiannya selesai. Pulang-pulang singkarak rumah pergi beli-beli. Sudah ada pengajian rutin juga gitu. Kalau udah sunyi, ini ke BKMT, itu KMT. Kajian subuh sunyi, ini ke KMT. Ada BKMT kerja di sini. Iya, tadi ibu jam 4 berangkat katanya. Padahal yang ceramah KMT itu kawan-kawan anak juga. Rupanya naik mobil ini enak. Tidak apa-apa. Jadi bang, kita ini pengajian banyak, pengajian musola, pengajian masjid, pengajian ibu-ibu arisan, pengajian PKMT, ada. Itu hebatnya Bukit Tinggi ini. Sampai orang Pekanbaru, Ustaz Abdul Somad kan di sana. Pergi mereka ke sini kawan-kawan. Kami perhatikan berapa hari kami nginap ngasih pengajian orang Bukit Tinggi. Ya iyalah, uji raya pengajian ini, pengajian kena tausiah semua mereka. Pengunjung. Makanya kan kalau wisata hidup biasanya kan iman turun. Bukit Tinggi alhamdulillah iman itu masih stabil lah. Kecuali yang memang sondok-sondok ada juga di sana kan. Cuman pura-pura ada tahu aja pejabat kita kan tak berani tandanya. Cuman secara umum kan tidak ada orang celana pendek. Kalau di luar-luar tuh ya, kalau sudah wisata tuh kacau tuh, rusak anak-anak muda kita. Ya kan, nah, sama kita kan pawe katam aja tuh orang tahu kan. Cuman saya kalau katam orang setuju, saya musik itu orang setuju. Ada putar orang puluhan lingkungan juga kan kemana-mana ya. Nah itu tak tahu lah gimana sejarahnya. Kalau bisa nggak usah pakai kayak gitu anak-anak tidak ada cantik-cantik, anak-anak gadis kita dia berdandan di luar putar-putar. Saya rasa itu kurang apa lagi. Habis itu ini apa namanya itu kompet orang Amerika
Aceh tidak ada yang gitu. Kalau di Aceh kita secara Islam, di Aceh tidak ada yang gitu. Hebat di sini ya. Iya. DDS setiap minggu Ahad semua seprovinsi ke masjid. Di luar kota setahu saya tidak ada ya. Di Aceh pun ada. Ini hebat di Sumatera Barat. Hebat ya. Cuman hebat-hebat lainnya ada pula ya. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi begini Bapak Ibu ya, ajal itu rizki itu sama kayak ajal. Kata Nabi dalam satu hadisnya, apa kata Nabi? Lau anna bana Adam farra min rizkihi kama yafirru minal maut la adrakahu rizquhu kama yudrikuhul maut. Kata Nabi, kalau anak Adam dia lari dari rizkinya. Rizki itu Pak, kalau lari ini kejar kita tuh. Jadi kita nggak tepat juga mencari rizki. Kayak ada yang hilang mencari itu. Paling-paling menjemput rizki. Sebagian bilang, masa mencari, memang hilang barangnya. Menjemput rizki. Terserah, kalau saya terserah ya, mencari, menjemput. Yang penting jangan yang haram, betul lah. Dari itu kita kan. Karena ada saya dapati ada motif Jumat kayak gitu dia. Jangan bilang mencari, menjemput kata dia. Tapi saya pikir-pikir ya juga ya. Oke lah, tapi nggak usah ribut-ribut di gara-gara itu kan. Kata Nabi, kalau ada orang anak Adam itu lari dari rezekinya, sebagaimana dia lari dari kematian. Orang kan kalau bisa kan jangan mati, berarti kan kalau bisa lari-lari lah. Tapi mana bisa lari dari kematian kan? Tapi kalau rezeki ada orang lari, nggak ada kan? Ini Nabi bilang sekiranya lari, oh hebat kali dia ya, tak butuh juga. Lari dia pun tetap rezeki itu mengejar dia. Sebagaimana dia lari daripada kematian, yang mana kematian mengejar dia juga. Jadi rezeki sama ajal itu sama jemaah. Kalau kita yakin rezeki, kita yakin bahwa ajal itu sudah paten, kenapa rezeki kita juga tidak meyakininya sudah paten, sudah pasti? Bapak Ibu dalam bab ajal yakin, tapi kenapa kita dalam bab rezeki nggak yakin? Kan aneh kita. Sementara ajal sama rezeki itu nggak ada perbedaan, sama ya. Makanya jemaah, meskipun ajal kita sudah yakin ajal sudah ditentukan, tapi kan Bapak Ibu kan tetap aja kan Bapak Ibu jaga kesehatannya kan, dengan tidak makan yang sembarangan, tidak makan yang apa namanya ini yang banyak penyakit apa itu ya kan, olahraga, jogging, ya kan, main sepatu apa ibu bapak ada olahraga ada ya? Ada ya olahraga, tapi jangan senam depan umum ibu, haram untuknya senam depan umum, tidak boleh. Ibu-ibu gini di belakang ada bapak-bapak 65 umurnya baru sembuh 3 hari setruk lagi, tidak boleh itu. Kayak di apa itu kan banyak hari Ahad kacau sih, tidak boleh. Ibu senam di rumah aja, senam di rumah. Tidak boleh senam depan umum, itu tidak boleh hukumnya, haram karena menampakkan bentuk tubuh segala macam. Bapak-bapak di belakang, beliau itu pura-pura gak ngerti dia, ada saya bilang. Nah, jadi ini penting. Makanya bapak-bapak pun jangan izinkan ibu-ibu untuk senam, ya, nggak boleh. Nah, jamaah yang dimuliakan, begitu ketika kita yakin bahwa ajal sudah pasti, tapi kita kan tetap saja menjaga makanan, kemudian olahraga, habis itu apalah gitu. Begitu pula rezeki, kalau kita sudah yakin rezeki, tapi bukan berarti kita meninggalkan usaha. Meskipun kadang-kadang ya banyak orang udah dijaga-jaganya kesehatan, terakhir kena juga sakit. Ada juga orang sembarangan aja, tidak tahu, tidak cuci tangan, tidak ada, apa tidak ada, makan apa, gosok gigi tidak ada, sakit ya. Ada orang merokok, ada mati dia. Lalu sekali kena asap orang langsung pada saat meninggal, ya kan? Kayak gitu dia ada aja kayak gitu. Ya, tapi kebanyakan orang kan yang nggak menjaga kesehatan kan mati dulu nih. Tapi kalau orang yang menjaga kesehatan kata dia itu agak lama juga. Umumnya begitu, tapi tidak jadi patokan kan. Ketika ajal seperti itu, kita tetap menjaga kesehatan. Begitu juga rezeki, kita yakin, tapi kita tetap menjemput berusaha tadi rezeki tadi. Nah, begitu dia jemaah. Makanya kata Nabi dalam hadisnya, "Lau annakum kuntum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli
la ruziktum kama turzaqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana. Kalaulah kalian betul-betul bertawakal penuh kepada Allah, tawakal penuh kepada Allah, maka Allah akan beri kalian rizki sebagaimana Allah berikan rizki kepada seekor burung. Pergi pagi perutnya kosong, pulang sore sudah terisi perutnya. Kucing juga demikian, ayam juga demikian. Binatang-binatang itu semuanya Allah tunjukkan rizkinya. Tapi kan tetap yang namanya burung tadi kan pergi dia ke sana, terbang dia ke sana, dengan usaha juga dia. Gimana Bapak Ibu? Kalau kata ulama itu, kita ini aneh-aneh kan? Kita dikasih akal, udah sekolah tinggi. Anak bayi dalam rahim aja tidak ada ngapa-ngapa, makan deh. Ketika kita dalam rahim ibu kita kan nggak ngapa-ngapa, makan gitu kan. Ketika kita sudah keluar ke dunia ini, udah ada ilmu S1, S2, S8 lah kalau ada itu. Terakhir mikir juga lagi rezeki. Ini kok aneh ini. Agak gila-gila tanggung kita nih Pak. Mau mengambil yang haram, takut nanti nggak dapat jatah rizkinya. Nah, itu kan gila-gila tanggung namanya. Dulu dalam rahim ibunya aja nggak ada ngapa-ngapa, makan ya. Sampai kayak gini bentuknya. Saya bilang oleh, buka muka ini. Ini udah kayak gini, udah banyak pengalaman, udah keliling negara sekian, masih juga takut deh. Ini agama tidak ada yang gitu. Dua, konsep rizki kedua. Konsep rizki ketiga, rizki tidak terbatas hanya pada harta jemaah sekalian. Justru dari keterangan para ulama yang saya baca, rizki harta itu paling rendah, tapi ke situ terus pandangan mata kita. Kalau kata Syekh Muntawali Asy'arawi itu adnar rizki paling bawah itu harta, rizki paling tinggi itu sehat, rizki yang paling utama anak yang soleh. Bapak Ibu anaknya soleh apa enggak? Soleh-solehan. Tapi kadang-kadang soleh, kadang-kadang tidak. Soleh-soleha. Soleh-solehan agak lain tuh, main-mainan ya kan. Presiden-presidenan ya kan. Kalau soleh-soleha alhamdulillah. Yang gawat dia kan enggak soleh. Enggak sholat maghrib, enggak sholat subuh, boleh perempuan buka-buka aurat, pakaian ketat-ketat, enggak mau pakai pakaian longgar. Habis itu dia buka aurat, habis itu melawan sama orang tua, tidak berbakti ke orang tua dimasukkan ke panti jompo, ya kan? Anaknya nggak mau mengurus orang tuanya, banyak gitu yang sekarang dikasih 2 juta sebulan, nanti mama kirim ya rekeningnya, ada. Anak yang soleh itu ternyata kata beliau rizki yang paling utama daripada sehat, mengalahkan sehat, dan rizki yang paling sempurna ridho Allah. Hidup pada Bapak Ibu, belum Bapak Ibu wafat meninggal dunia, itulah rezeki yang paling utama, yang paling sempurna. Keridhaan Allah itu didapat dengan 2. Satu, melaksanakan perintah-perintahnya, minimal yang wajib, syukur-syukur bisa sunnah, dan yang kedua meninggalkan larangan-larangannya. Sampai tingkatan kalau bisa makruh juga, bukan hanya perkara yang haram. Nah, jadi dalam satu hadis jamaah, di antara rizki adalah sabar. Orang penyabar itu rizki paling besar. Ada kan sebagian kita ini kan ibu-ibu emosi, ya kan? Ketemu sampah agak gimana? Ibu-ibu lah, kawalah mana nggak sanggup, bilang ibu-ibu kan, kalah ya kan? Jadi kadang kita nggak penyabar, pengemosi. Ibu sama bapak malah emosi. Biasanya sih kalau ibunya agak pengemosi, bapaknya penyabar. Biasanya kalau bapaknya pengemosi, ibunya penyabar. Kalau dua-duanya penyabar, nggak jadi rumah tangga itu. Udah habis token baru tak diisinya token. Atau dua-duanya mau peribut. Wah itu per 2 hari beli piring baru. Makanya disarankan pakai piring besi ya, biar nggak sering. Jadi biasanya pasangan itu kenapa? Yang satu agak penyabar, yang satu agak susah sabar, keras. Ya, yang ini kalau ini yang keras, ini lembut. Saya gitu. Ya tuh, Bu, betul. Kok bisa ya? Betul aja ya. Ini apa-apa ini kalau saya lihat saya ini agak
sabar-sabar kan Ustaz. Nah, jadi kata Nabi, wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa' min as-sabr. Tidak ada pemberian yang lebih besar dan lebih luas Allah berikan kepada seseorang melebihi yang paling besar sabar. Orang penyabar itu rizki. Ibu kalau punya anak penyabar rizki. Kadang ada anak dengan mama minta ini, enggak mengamuk-ngamuk ya. Kalau anak kecil mungkin wajar ya. Udah gede kayak gitu juga ya. Ujian. Tapi kalau ibu punya anak laki-laki dan perempuan penyabar, ya mah paham. Rizki itu. Rizki itu banyak. Rizki harta, rizki sehat, rizki waktu, rizki aman. Banyak rizki itu coba. Tapi kita selama ini selalu melihat rizki itu yang paling bawah. Apa itu? Harta. Bapak Ibu saya tanya, duit banyak, tapi sakit-sakit. Dengan duitnya pas-pasan tapi sehat. Pilih mana? Sehat. Duit banyak, sehat juga kan? Tak usah saya tanya lagi tadi. Ini kan mau membandingkan duit sama sehat ceritanya tadi. Malah dikawankan dia berdua. Betul, sehat sama duit banyak Termasuk juga ya Pak, kata Nabi, ad-dunya mata. Manusia, dunia ini kan perhiasan. Kita punya mobil itu perhiasan, rumah juga perhiasan. Tapi sebaik-baik perhiasan dari semua perhiasan adalah ibu-ibu yang solehah, bukan bapak-bapak yang soleh. Nah itu kata ad-dunya mata, wa khairu mata dunia mar'atun solehah. Kalau bapak-bapak punya istri yang solehah, itu mengalahkan sehat, mengalahkan harta banyak, mengalahkan jabatan. Kalau punya istri solehah, tapi kalau bapak punya istri maklafir, tengok apa ini. Biarlah mak sipir dia tak salah maklafir. Nah itu. Jadi Bapak Ibu, itu konsep rizki ketiga. Jadi ini banyak, ada sehat, ada harta, ada anak soleh, ada istri solehah, dan banyak hal. Masih ada 3 rizki lain, dan 3 konsep rizki lain. Nanti kalau tidak lupa saya, nanti kita bahas lanjutan. Kalau tidak besok kita sholat duha lagi, kita bahas itu. Jadi itu ya Bapak Ibu konsep rizki ini ya. InsyaAllah kita selesaikan lah enak. Makanya kalau kita selesaikan tak enak pula hidupnya ya. Ayo silakan. Kita kan ngajar. Jadi waktu kita udah ditentukan dari jam 7 sampai jam 3 sekolah. Kemudian ada keperluan. Misalnya keperluan pribadi. Contoh keperluan keperluan ada oleh Barang keluarga. Jadi kita udah mengajarnya sampai jam 10 udah beres semuanya. Tapi waktunya ditentukan pemerintah jam 3 selesai sekolah. Dan keperluan kita pergi. boleh mana? Izin teman atau kepala sekolah izin. Jadi kalau nggak ada keluarga sama teman aja. Jadi kita kembali jam 3 lagi. Maka kita korupsi waktu atau gimana? Orang tahu punya seperti itu. Oke. Yang pertama adalah secara hakikat kita itu kan jam 7 sampai jam 3 kita harus menjalankan tugas. Lupa tugas ini sudah selesai, ya kan? Apakah kita boleh meninggalkan tempat sebelum jam 3? Kalau dari peraturan kan tetap tidak boleh ya Bu, tetap tidak boleh. Berarti kita mengikuti peraturan. Tapi kalau memang peraturan tadi kan tak kaku-kaku juga. Kalau memang dari atasan boleh dengan syarat keperluannya primer, keperluan yang memang sangat mendesak, anak sakit atau keluarga baralek tadi, atau keluarga baralek tadi bisa nak jam 4 misalnya kan. Tapi kalau memang tak bisa kan kau biasa kemana, samping Iran misalnya, itu kau tuh yang itu ke Malala lah sana, untuk kali Malala, ke sana atau ke mana itu ke Sailamat ya kan. Nah, jadi itu Sailamat, iya. Hati ke Bulu Kasok sana itu. Nah, jadi ini nggak bisa nih Pak. Lalu kita izin sama kepala sekolah dan memang regulasi pemerintah
Tentu kan nggak kaku-kaku juga, kayak tadi yang ada yang meninggal atau ada yang beralih atau ada yang ini. Terus katanya boleh kalau izin sama kepala. Nah, kalau kepala mengizinkan berarti boleh. Karena kepala dalam hal ini kan perwakilan dari pemerintah pusat ya. Atau perwakilan kepala dari pihak apa kanwil apa. Nah, kalau tidak ada kepala, kata kepala bisa ke guru piket dan itu sudah menjadi regulasi, nggak ada masalah bu. Tapi izin tak ada, keperluan tak jelas, itu tidak boleh. Meskipun tidak ada tugas, tidak boleh. Tugas dah habis, ngapain lagi? Langsung pulang aja lah. Nggak boleh kan jam 3 tetap di sini kita ada kerja nggak ada kerja. Keperluan tak ada, nggak ada cara ini nggak ada cara itu, nggak boleh. Tapi kalau memang ada keperluan, kemudian memang regulasi itu kalau ada keperluan boleh, tapi izin sama kepala sekolah. Kalau memang kayak gitu adanya, ya boleh-boleh saja. Dengan syarat apa tadi? Tugasnya sudah selesai, intinya sudah selesai, cuman kan kosong nih. Tapi yang keperluan mendesak dan izin selama ini ada dan itu dianggap berarti itu sudah termasuk boleh. Tapi memang regulasinya boleh ya kalau gitu. Nggak boleh juga? Diboleh-bolehkan kalau dibolehkan ini. Memang boleh kan? Misalnya gini, kita lagi kerja, lagi kayak tadi kan ibu, ada keluarga meninggal, masa nggak boleh izin? Kan boleh kan? Bahkan ada tugas pun boleh, tapi itu darurat meninggal ya. Tapi kayak tadi nih, kerja udah selesai. Terus ternyata selama ini pun juga biasa kita kayak gitu. Jadi izin sama kepala sekolah. Kalau kepala mengizinkan berangkat, kalau enggak. Kepala sekolah kan perwakilan dari apa ini dinas pendidikan. Dinas pendidikan perwakilan dari presiden, ya kan? Kan ke bawah-bawahnya. Sampailah ini penanggung jawab. Kalau penanggung jawab ini boleh, berarti yang di atasnya membolehkan karena dia mempercayakan kepada bawahan gitu kan. Sama kayak saya dulu di pesantren gitu. Kita kan nggak ada kayak gini peraturan. Tapi kalau saya diizinkan sama pimpinan, berarti kan saya boleh. Kalau nggak diizinkan nggak boleh. Terus pimpinan dari mana? Yayasan yang kasih dia amanah. Kamu bawahan kamu itu kamu tanggung jawab. Saya percaya sama kamu kalau mereka itu segala macam kan gitu dulu. Jadi kalau memang begitu regulasi dengan syarat tugas selesai dan memang dia kegiatan yang sifatnya urgent dan kita izin dan itu biasa dan biasa dilakukan dan tidak melanggar, tidak masalah. Oh, kalau kompak belum sama ini nggak boleh. Jadi kita ini kan apa lagi bilang ini apa lagi? Jadi dia kata aman boleh katanya. Kalau sekarang gimana? Aman katanya. Aman. Yuk, itu nggak boleh. Tapi ini kalau memang dari pusat tuh pokoknya mulai selesai semua nggak ada lagi, maka pulanglah nggak apa-apa. Ada nggak kayak gitu? Nggak ada juga kan? Nggak ada juga ya. Tapi itu diperjelas nih di Kementerian Pendidikan ini gimana nih? Masa kita biarkan guru kayak gitu? Bagus dia berbakti sama suaminya di rumah ya kan? Tapi kalau jawaban sementara saya, nggak boleh lah kalau memang seperti itu. Karena kayak gitu kesepakatannya kan. Karena itu pula beratnya ibu ya jadi apa namanya nih jadi abdi negara itulah beratnya. Cuman ya dosa yang bersama nih. Nah gitu jadi berat ya bu. Kalau kayak gitu berat. Kalau tinggal sendiri kan gimana nih? Mungkin kalau sendiri nanti apa pula sama ini ada lah. Saya gini ya bu, ibu sendiri saya nggak mau pulang, saya tetap sendiri. Yang lain bersama, pulang mereka semua. Saya nggak mau tinggal sendiri. Ibu sendiri, tapi bukan takut sendiri. Pak Haji belum jemput lagi. Wah bahaya, jangan pulang saya lagi, itu nggak apa. Demi keamanan, itu nggak apa. Nah itu pula deh kan. Tidak lah kan bukan. Tapi kayak gitu nggak apa-apa itu karena memang daripada mau lebih besar sendiri kan, lagi perempuan. Nah begitu ya bu, Allahu a'lam bishawab. Cukup sekian. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak Ibu, mohon maaf kalau ada Bapak Ibu yang mungkin punya keluarga yang mengangkat tangan untuk bangun pesantren, mungkin bisa menghubungi kami. Atau mungkin ada tanah dia nggak siap mewakafkan tapi dijual murah untuk pesantren, kita juga bisa.
Wallahu